Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang senantiasa melindungi kita dalam kesehatan dan berkat sampai hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan belajar mengajar dalam minggu ini, marilah kita datang dan berbakti pada Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebagai Mazmur pembuka, terambil dari Mazmur 133. Marilah kita membacanya secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, hari ini kita diajak untuk berjalan bersama dalam satu kesatuan dan kerukunan. Marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi KJ 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas pagi hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami secara daring untuk melaksanakan ibadah. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Tuhan tolong, berikanlah kami telinga seorang murid agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, Kau yang lemah
Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan Allah kami berdoa. Saat ini, pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dan kemudian ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dan ayat 10 sampai 12. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja, menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Ayat 10. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu walking together, berjalan bersama atau juga bekerja sama. Setiap orang pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saya dahulu orangnya sangat minder, tidak percaya diri, tidak punya banyak teman, pemalu, dan saya tidak pede untuk bisa berkawan dengan orang lain. Sehingga saya lebih banyak menyendiri seorang diri. Hingga suatu saat saya berpikir, sudah, saya tidak perlu orang lain. Saya akan mencoba segala sesuatu seorang diri. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Tetapi apa yang terjadi? Seberusaha saya untuk seorang diri melakukan segala sesuatu sendiri, tetap saja saya membutuhkan orang lain. Saya tidak bisa sendiri, saya membutuhkan orang lain. Saya bukan tidak mau untuk bergaul, bekerja sama dengan orang lain, tapi saya malu, saya minder. Meskipun demikian, tetap saya tidak bisa seorang diri. Meskipun dengan segala kepandaian saya, usaha saya tetap tidak bisa seorang diri. Saya tetap membutuhkan orang lain. Saat ini kita akan belajar dari kisah kerjasama Raja Salomo dengan Raja Hiram. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Raja Daud adalah raja dari Yerusalem, Israel, Yehuda, yang punya sebuah impian ingin membangun rumah Tuhan, bait Allah untuk Tuhan. Tetapi kemudian yang melanjutkan untuk merealisasikan, menyatakan untuk pembangunan bait Allah tersebut adalah anaknya, yaitu Raja Salomo. Dengan demikian, Raja Salomo lah yang ditunjuk oleh sang ayah untuk membangun bait Allah. Raja Salomo menyadari bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri untuk membangun bait Allah. Saya menyadari keterbatasan diri saya, dan untuk membangun bait Allah dibutuhkan banyak bahan, dibutuhkan banyak materi. Salomo menyadari ada begitu banyak kayu yang dibutuhkan, ada begitu banyak batu yang dibutuhkan. Dari mana saya bisa mendapatkan kayu yang terbaik, yang kualitasnya bagus untuk membangun bait Allah? Salomo ingat, kayu yang paling bagus, kuat, yaitu ada di daerah Libanon. Sehingga dikenal dengan kayu aras dan kayu sanobar dari Libanon. Salomo ingat, ya di Libanon ada raja, yaitu Raja Hiram. Raja Hiram bersahabat dengan sang ayah, Raja Daud.
Kemudian Salomo menyampaikan pesan kepada Raja Hiram, menyampaikan bahwa saya tidak bisa membangun bait Allah ini seorang diri. Saya menyadari keterbatasan diri saya. Saya menyadari saya membutuhkan pertolongan dari Anda. Dengan demikian Salomo menyadari dirinya akan keterbatasannya dan itu disampaikan kepada Raja Hiram. Saya membutuhkan pertolongan. Raja Hiram menyambut dengan baik pesan Salomo ini. Raja Hiram yang bersahabat dengan Raja Daud menyampaikan bahwa saya senang mendengar Anda menjadi raja dan Anda membutuhkan pertolongan dari kami untuk meminta bahan kayu sanobar, kayu aras dari Libanon. Tetapi saya juga sebagai raja punya sebuah keterbatasan. Saya pun ada hal yang perlu dibantu. Apa? Itu para pekerja dari Raja Hiram pun perlu diberikan makanan. Jadi Raja Hiram pun menyadari dia punya hal yang positif, hal yang istimewa, dapat memberikan kayu, tetapi juga ada para pekerja yang perlu diberikan makanan. Itu disampaikan kepada Raja Salomo. Raja Salomo pun menyambut baik. Oke, kamu bersedia memberikan pertolongan kepadaku, dan aku pun akan memberikan pertolongan kepadamu. Disinilah terjadi awal dari kerjasama. Namun sebelumnya di ayat 1 dikatakan bahwa ketika persahabatan antara Raja Hiram dan Salomo dan kerjasama yang hendak dibangun oleh Hiram dan Salomo dengan Hiram, adanya sebuah kepercayaan. Kepercayaan ada sebuah hal awal yang baik untuk dibangun. Kita tidak bisa membangun kerjasama tanpa adanya kepercayaan. Ketika kemudian kepercayaan itu dibangun dan kerjasama dimulai, saling untuk membangun, saling untuk dapat menolong. Tahukah rekan-rekan, bait Allah itu dibangun sekitar 7 tahun. Jadi sekitar 7 tahun itulah juga Salomo memberikan bahan makanan untuk para pekerja dari Raja Hiram. Dan Raja Hiram pun memberikan kayu sanobar, kayu-kayu yang terbaik untuk digunakan Raja Salomo dalam membangun bait Allah. Jadi ada saling kerjasama. Dan yang ketiga yang pertama adanya rasa percaya untuk saling menolong. Yang kedua kita dapat belajar kerjasama dapat terjalin ketika kita menyadari keterbatasan kita dan kita terbuka untuk ditolong dan menolong. Demikian juga orang lain ada punya keterbatasan dan bersedia untuk terbuka, ditolong dan menolong. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah apa? Hasilnya. Hasil dari kerjasama. Hasil dari kerjasama antara Raja Salomo dengan Raja Hiram. Di ayat 12 dikatakan Tuhan melimpahkan damai sejahtera di antara Raja Salomo dengan Raja Hiram. Artinya hasilnya baik. Kerjasama bukan hanya diartikan hubungannya baik, tapi kemudian selanjutnya bahwa sekitar 7 tahun bait Allah itu kemudian berhasil dibangun. Bait Allah berhasil dibangun, kerjasama terjalin dengan baik, dan bait Allah itu sendiri menjadi pusat untuk ibadah orang Israel. Sehingga masyarakat pun dapat menikmati apa yang Salomo bangun. Jadi ada hasil yang baik, kerjasama yang baik menghasilkan buah yang baik juga. Ketika setiap orang punya keterbatasan, setiap orang juga punya kelebihan. Ketika itu digabungkan, maka menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Dalam proses pembangunan bait Allah ini, Salomo dan juga Raja Hiram ada pekerja sekitar 30.000 orang. Dan juga orang-orang yang lainnya. Bukan hanya tukang kayu, tukang batu, tukang pahat, tukang besi, semuanya bekerja sama. Dan itu akan menghasilkan buah yang baik dan yang luar biasa menjadi berkat. Keterbatasan. Tetapi juga ada keistimewaan, ada kelebihan ketika itu semua dipadukan dalam keterbukaan. Saya tidak bisa sendiri, saya membutuhkan Anda. Dan kemudian juga Anda juga membutuhkan saya juga. Saling melengkapi, maka dapat menjadi sebuah hal yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, dan dapat menjadi berkat.
Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita merasa bahwa kita tidak memerlukan, tidak membutuhkan orang lain. Saya sudah hebat, saya sudah pinter, saya tidak butuh orang lain. Saya bisa mengerjakan semuanya sendiri. Tapi bagaimana kenyataannya? Pada kenyataannya tetap tidak bisa. Saya membutuhkan orang lain. Tapi ketika saya membutuhkan orang lain, saya pun perlu terbuka, menyadari akan keterbatasan diri saya. Saya perlu ditolong. Tetapi juga saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain pun butuh pertolongan saya, butuh pertolongan kita bersama. Setiap orang pun punya kelebihan masing-masing. Sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya diri saya butuh orang lain. Demikian juga orang lain. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya orang lain tetap membutuhkan pertolongan. Setiap kita dapat menolong. Setiap kita dapat menjadi berkat. Setiap kita punya keterbatasan diri sendiri. Dan kita dapat menjadi berkat ketika kita bersatu. Saling melengkapi, saling menopang untuk menjadi berkat. Saat ini saya akan memainkan satu buah lagu yang tangan kirinya satu jari saja. Inilah lagunya. Sekarang kita coba bandingkan jika satu jari yang di sebelah kiri saya bekerja sama dengan jari-jari yang lain yang di kiri juga. Dan bagaimana hasilnya kalau misalkan kemudian ditambah dengan jari yang lain ya. Begini hasilnya. Satu, baik. Bekerja sama jauh lebih baik. Kita ketika bekerja sama dengan orang lain dapat jauh lebih baik untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Mari bekerja sama. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus Allah yang baik, pada saat ini kami hendak berdoa Tuhan untuk pembelajaran jarak jauh PJJ siswa-siswi SMPK 5 Penabur Jakarta. Tuhanlah yang memberikan semangat, ketekunan baik kepada siswa ataupun juga guru yang mengajar dengan kreativitas. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk siswa-siswi dalam menjelang PTS. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, kesiapan, sehingga apa yang terbaik yang akan diberikan dalam PTS ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa Tuhan untuk wabah yang masih terjadi. Tuhanlah yang menolong kami, baik siswa-siswi ataupun juga orang tua yang terpapar COVID. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan. Tuhan juga yang menolong setiap kami, siswa-siswi ada dalam keadaan sehat, baik guru, karyawan, ataupun juga kami sebagai siswa. Tuhanlah yang menjaga kesehatan kami, sehingga kami tetap dapat beraktivitas dan juga belajar dengan baik. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara dalam menangani wabah yang ada. Kiranya wabah dapat segera berlalu. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk Yayasan Penabur Jakarta. Tuhanlah yang memberkati agar sekolah kami tetap menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.